sebagaimana tahun-tahun sebelumnya, untuk Olimpiade Sains ini tingkat kabupaten akan ada 60 soal, terdiri dari 15 soal geografi, 15 soal sejarah, 15 soal sosiologi, dan 15 soal ekonomi. Dan itu menyatu ya di dalam satu bagian yang lengkap, di mana jenis soal terdiri dari pilihan jamak biasa, kemudian pilihan jamak kompleks, dan hubungan sebab akibat. Nah, karena bidang IPS ini penekanannya pada kemampuan literasi siswa, jadi harapannya adalah semua siswa ini dapat membaca soal ini dengan hati-hati ya, perlahan, karena jangan sampai terkecoh dengan pilihan jawabannya, karena memang akan mirip-mirip gitu. Tapi saya yakin kalau Bapak Ibu guru sudah memberikan pelatihan terus-menerus, anak akan mudah untuk menjawab soalnya. Next. Nah, adapun ruang lingkup materi yang kami sajikan ini tidak akan jauh dari pelajaran yang sudah disampaikan di sekolah gitu. Jadi dari materi kelas 7, kelas 8, sedikit kelas 9, tapi fokusnya di kelas 7-8. Nah, untuk bidang geografi tentu kita akan membahas ya kondisi geografis Indonesia, baik itu dari sisi tanah, udara, laut, iklim, dan sebagainya yang mempengaruhi interaksi ruang gitu kan, yang diakibatkan oleh faktor alam tadi, manusia dan pengaruhnya terhadap kelangsungan kehidupan, baik itu fokusnya di Indonesia sendiri, Asia ya, khususnya Asia Tenggara, dan dunia. Nah, ini termasuk berbagai permasalahan sosial yang terkait aspek spasial, dan semuanya ada di sana. Kemudian untuk sosiologi ini fokus materinya akan lebih ke banyak kelembagaan sosial ya, misalnya ada lembaga politik, lembaga ekonomi, lembaga sosial, lembaga kesehatan, dan sebagainya, lembaga agama itu termasuk di dalamnya. Kemudian bagaimana interaksi manusia ini dengan lingkungan alam, sosial, dan budaya yang kemudian berpengaruh terhadap interaksi ya dengan lembaga dan menghasilkan macam-macam tindakan sosial, diantaranya penyimpangan sosial, kemudian apakah konflik, dan pemberdayaan masyarakat. Kemudian dari sisi sejarah kita akan melihat perubahan kesinambungan masyarakat Indonesia pada masa pra-aksara, Hindu-Buddha, Islam, pra-kemerdekaan, dan reformasi, yang keterkaitannya dengan aspek geografi, ekonomi, budaya, dan politik. Di bidang ekonomi kita akan bahas tentang pemenuhan kebutuhan manusia, kemudian aktor-aktor ya, pelaku kegiatan ekonomi, baik itu swasta, pemerintahan, kemudian BUMN gitu ya. Kemudian ada peran pelaku dalam kegiatan ekonomi itu seperti apa, serta kegiatan perekonomian keseharian di sekitar kita sampai kepada pembangunan ekonomi. Nah, untuk babak penyisian OSNK ini lama ujiannya 150 menit dengan 60 soal, di mana soal benar itu dikalikan 4, salah -1, dan tidak menjawab 0. Jadi kalau kira-kira siswa tidak tahu jawabannya bisa dilewati dulu gitu ya, supaya tidak salah nanti menjawab akan kurangi nilainya menjadi -1. Nah, tentu syarat mengikuti OSNK ini tadi pesertanya sudah terdaftar ya di dalam sistem kami, dan tidak akan ada tes susulan gitu. Jadi pastikan siswa hadir dan dalam keadaan sehat pada saat ujian berlangsung di tanggal 1 sampai 2 April itu. Nah, biasanya sih IPS di hari pertama ya, 1 April, biasanya siang, tapi nanti tunggu pemberitahuan lebih lanjut dari panitia. Kemudian daring atau online menggunakan aplikasi, jadi dipastikan sinyal internetnya bagus, terutama pada saat mengunduh soal dan mengupload soal ya. Tapi pada saat mengerjakan sih sebenarnya tidak pakai sinyal internet, tidak apa-apa. Namun pada saat
upload pastikan sinyalnya bagus. Kemudian bentuk soal pilihan jamak tadi 60 soal, dan dari sini nanti akan diambil 5 orang terbaik untuk masuk ke OSN provinsi. Kemudian OSN provinsi ini adalah orang-orang yang bisa mengikuti adalah yang lulus dari OSNK tadi, 5 terbaik dari setiap kabupaten. Tidak ada tes susulan juga, sama menggunakan aplikasi. Namun untuk soal OSN provinsi ini soal uraian ya, tapi jawabannya berbentuk isian singkat. Jadi biasanya kami akan menyajikan kasus gitu ya, atau teks panjang. Kemudian di dalam teks itu akan ada jawaban-jawaban yang perlu diisi. Itu perlu membaca, perlu penguasaan konsep ya, konsep IPS yang mumpuni gitu untuk bisa menjawab kalimat-kalimat yang atau melengkapi kalimat yang ada di dalam teks tersebut. Dari sini nanti akan diambil 76 terbaik di tingkat nasional, dan tiap provinsi maksimal 5 ada kuotanya. Dari 38 provinsi terbaik itu diambil satu yang passing grade yang terbaik, kemudian ditambah 1 perwakilan luar negeri. Jadi totalnya nanti ke nasional itu ada 115 orang. Ini pelaksanaannya dari tanggal 27 sampai 28 Mei. Kemudian babak final adalah orang-orang yang tadi lolos di tahap 2 ya, atau tahap seleksi provinsi. Dan pelaksanaannya tadi sudah dihimbau oleh Bu Sintia tadi, harap dilokalisir atau dikoordinir ya di satu tempat yang bisa dipantau oleh dinas pendidikan kabupaten kota setempat gitu. Dan kami sangat mengharapkan ada peran aktif dari dinas provinsi juga gitu untuk bisa mengawal kegiatan ini. Dan untuk final ini akan terbagi 2 ya, ada soal berupa tes teori dan tes kinerja produksi video mandiri. Jadi nanti siswa membuat video tentang lingkungan sekitarnya, dia mengambil masalah sosial yang ada, kemudian dilihat dan dianalisis secara ilmu-ilmu yang dia pelajari di dalam kajian IPS itu, kemudian dipresentasikan dalam bentuk video, dan nanti ujian OSN itu dalam berupa wawancara. Kami akan bertanya tentang penguasaan substansi dalam video tersebut. Kemudian tes teori juga ada, itu pilihan jamak dan soal uraian. Mekanismenya sama, akan ada benar dikali 4 dan salah -1 gitu, dan tidak menjawab 0. Jadi total kalau nilainya itu 480 poin ya. Dari tes teori itu 280, kinerja produksi 200 poin. Nah, dari setiap bidang ini nanti akan mendapatkan emas ya, 5 untuk IPS, 5 IPA dan 5 matematik. Perak juga peringkat 6 sampai 10 akan mendapatkan perak, dan yang peringkat 11 ke 15 akan mendapatkan perunggu. Next. Nah, aturan pelaksanaan tes menggunakan seragam sekolah ya, dan ruang ujian memadai. Jadi sebisa mungkin semua pihak itu harus mengawasi dengan baik ya. Kami tidak mentolerir adanya praktek-praktek kecurangan. Jadi kalau kami melihat ada indikasi itu, kami akan diskualifikasi. Jadi mohon, karena ini adalah tes kemampuan ya siswa ya, dan OSN ini slogannya adalah jujur itu juara gitu. Jadi yang pertama itu adalah jujur gitu, bukan juaranya. Jadi proses itu menjadi penting. Kemudian selain ruang ujian yang memadai, harap juga mohon bantuan dari guru atau sekolah untuk menyiapkan komputer dan laptop untuk yang nasional, dan untuk yang kabupaten dan provinsi itu adalah HP ya, yang dengan kapasitas yang memadai gitu. Kemudian ada pengawasan silang antar sekolah jika
dilakukan di sekolah. Kalau kondisinya tidak memungkinkan ya untuk dilokalisasi di satu tempat, ada pengawasan silang dari sekolah yang mengikuti OSN ini. Nah, tips untuk mengerjakan soal IPS, terutama yang pertama harus banyak membaca ya, peka dan tanggap terhadap berbagai informasi di sekitar kita. Itu kemudian baca soal dengan teliti, jangan terburu-buru, dan perbanyak wawasan keindonesiaan dan dunia. Demikian dari kami. Nah, ini buku pedoman bisa di-download ya di dalam website BPTI. Terima kasih.